Saudara semua, kita pasti pernah mendengar Lawang Sewu. Terselip dalam dinding bersejarah, mari kita merenung dalam perjalanan melalui lorong-lorong misterius Lawang Sewu. Temukan keajaiban arsitektur dan cerita yang menarik di balik setiap sudut bangunan ikonik ini. Selamat menikmati eksplorasi tak terlupakan tentang warisan Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero, awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM). Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada Juli tahun 1907. Sedangkan bangunan aneks dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu juga menampilkan dekorasi kaca patri buatan Johannes Lorenz Schutten. Kaca patri bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota-kota bahari, dan kejayaan kereta api. Hiasan lain di Lawang Sewu antara lain ornamen keramik pada gapura di atas balkon, kubah kecil di atas menara air bertatahkan tembaga, dan puncak menara berhias perunggu. Saat ini gedung Lawang Sewu digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai koleksi dari masa perkeretaapian di Indonesia. Pameran yang dipamerkan antara lain koleksi Alkemar, mesin Edmondson, komputer, mesin tik, replika lokomotif uap, judul, dan lainnya. Lawang Sewu menampilkan proses pemugaran bangunan Lawang Sewu yang dilengkapi dengan foto, video dan dokumen pemugaran. Di dekat pintu keluar terdapat perpustakaan yang berisi buku-buku tentang kereta api. Selain sebagai tempat wisata sejarah, gedung Lawang Sewu juga bisa disewa untuk pameran, ruang pertemuan, fotografi, syuting, pernikahan, festival, pasar, seni pertunjukan, seminar, dan lainnya. Sejarah. Sejak Juli tahun 1907 digunakan sebagai markas administrasi NIS. Tahun 1942 sampai tahun 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuko Sokyoku, kantor perhubungan Jepang. Pada tahun 1945 menjadi kantor pimpinan pusat DKARI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Pada tahun 1946 digunakan sebagai markas tentara Belanda, sehingga operasional kantor DKARI dialihkan ke bekas kantor Zustermaatschappij. Setelah Indonesia mengakui kedaulatannya pada tahun 1949, Komando Militer 4 Diponegoro digunakan. Pada tahun 1994, gedung ini dikembalikan menjadi Perkeretaapian Perungka, kemudian diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada tahun 2009, pemugaran dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011 telah dilaksanakan acara peresmian pemugaran secara menyeluruh cagar budaya Gedung Lawang Sewu.